Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari ini. Semoga puasanya tamat sampai sore dan tidak ada halangan ya. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan. Ini di sekitar, tidak jauh dari Padepokan ya, tidak terlalu jauh. Sebetulnya waktu kecil tempat bermain saya. Saya mau ngobrol, saya mau membahas tentang sangat penting juga sih ya, sangat penting diinformasikan. Karena apa? Karena banyaknya salah tafsir atau salah paham dalam ilmu tersebut gitu. Jadi saya mau menjelaskan tentang ilmu totok saraf, tentang ilmu totok saraf. Nah, saya ini mau ke kebun ya. Ilmu totok saraf itu apa? Jadi ilmu totok saraf itu yang banyak dipelajari saat ini, tetapi keluar dari kaidah gitu ya. Maksud kaidah itu kan ilmu totok saraf ya. Berarti yang dipelajari adalah teknik-teknik saraf. Nah, sedangkan kebanyakan ini yang dipelajari keluar dari teknik saraf gitu. Meskipun bisa saja memakai ajian atau mantra, itu bisa dan boleh saja, itu sah-sah saja. Nah, tetapi ketika sebuah mantra itu atau sebuah ajian itu menghambat jalannya keterampilan untuk totok saraf, itu kurang bagus gitu. Kenapa kurang bagus? Karena ya jadi menghambat keterampilan, jadi bisanya jadi lama gitu. Aturan harusnya cepat bisa, malah jadi lama bisanya. Nah, ini alam di desa saya di siang hari, di pagi hari ini seperti ini alamnya ya. Kita sambil berbincang, sambil lihat-lihat alam, sambil lihat-lihat alam, sambil berbincang. Nah, intinya berarti totok saraf itu adalah ilmu khusus ya untuk menekan bagian-bagian saraf tertentu, yaitu bagian-bagian saraf yang vital gitu. Maksud vital itu yang sensitif sekali. Nah, Anda mungkin melihat di beberapa acara ketika orang sedang diterapi ya, memakai teknik ilmu totok saraf atau totok petir atau jari petir atau apapun itu namanya, banyak namanya. Nah, hanya di toel seperti ini saja orangnya kesakitan ya, menjerit-jerit. Nah, itu karena yang disentuh itu organ sensitif di bagian tubuh manusia. Sebetulnya sederhana gitu, tetapi ya tidak sesederhana itu, karena harus belajar juga. Kalau tidak belajar ya tidak bisa lah. Tetap harus belajar, harus ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing ya nggak ketemu yang mana yang ditekan dan yang mana yang tidak ditekan gitu. Karena kalau asal tekan aja ya si pasien kita tidak akan merasakan sakit, tidak akan kesakitan juga gitu. Apalagi kalau yang stroke. Kalau stroke itu susah ya, sangat sulit. Kenapa stroke sangat sulit? Meskipun totok saraf itu sangat bereaksi untuk orang biasa normal, ketika ditekan biasanya menjerit-jerit luar biasa ya. Nah, tapi kalau untuk stroke itu menjeritnya atau rasa sakitnya itu minim gitu. Meskipun ada sedikit mungkin, tapi hanya sedikit, tidak berlebihan seperti yang normal pada umumnya. Karena ketika stroke itu ya kan ototnya sudah mati semua gitu, aliran darahnya sudah tertutup, banyak yang tertutup, sudah beku gitu. Nah, aliran-aliran darahnya itu sudah beku, jadi sulit untuk dicairkan. Meskipun ada sih penemuan mutakhir zaman sekarang untuk menormalkan stroke, khususnya untuk ini apa namanya, biar supaya darahnya kan luruh ya, nanti bisa mulai ringan. Karena stroke itu harus dengan gaya tarik ya. Otot itu kalau stroke itu meregang. Nah, saat meregang itu harus direnggangkan. Nah, cara merenggangkannya ya harus ada terapi setiap hari, perenggangan otot, pelemasan saraf, pelemasan otot. Nah, kalau hanya ditotok-totok itu saja itu kurang efektif.
gitu. Bisa saja dan boleh saja, tetapi kurang maksimal gitu, karena ketika ditotok itu hanya satu titik, sedangkan stroke itu misalkan organ saraf itu otot itu kan panjang, tidak pendek. Nah, mayoritas stroke itu ototnya itu di dalam organ ototnya itu rusaknya keseluruhan. Misal panjang 1 jengkal, ya berarti 1 jengkal itu yang rusak. Kalau kita totok di ujung saja, berarti yang lainnya tidak terkena. Kalau ditotok di tengah saja, berarti yang lainnya kurang maksimal. Gitu. Kenapa kurang maksimal? Karena semuanya keseluruhan yang sakit dan darahnya nggak maksimal jalannya. Makanya kalau stroke itu kan biasanya dingin gitu ya. Ada kakinya pun dingin gitu, kaku. Ya kaku karena kerusakan otot saraf. Kalau sudah kerusakan otot seperti itu ya begitu. Nah ini para petani lagi menyawah, lagi bercocok tanam. Beres, Bah? Ngilikan, mohon. Nah, habis nanam ini nih, namanya tandur kalau di sini. Ini ditandur, ditanam padi. Jadi prosesnya seperti ini nih, yang nggak tahu cara penanaman padi. Jadi ini disambut dulu ya, dibajak dulu pakai mesin, dibolak-balik tanahnya. Habis dibolak-balik dilembutkan, dihaluskan tanahnya, diacak-acak ini. Nah, habis gitu digurat, ditanam. Jadi ini ada guratan-guratannya ya. Kita ngobrol sambil lihat alam. Karena alam itu sangat mendamaikan hati ya. Nggak tahu sih, kalau saya ketika melihat alam itu sangat mendamaikan hati. Sangat menenangkan, sangat menyenangkan sekali tuh. Melak naon, Bah? Garok. Iya, di pelaka naon, kacang naon. Nah, kita kembali ke stroke tadi. Ya, stroke itu tadi sudah saya jelaskan bahwa otot yang rusak atau saraf yang rusak dan aliran peredaran darah yang rusak, dan rusaknya itu keseluruhan sampai ke arah otak ya. Sampai ke arah otak. Jadi ketika stroke sudah mengenai tubuh kita, nah berarti aliran-aliran ke otak pun itu terganggu, sehingga bisa menyebabkan kita sulit bicara, sulit untuk mengatakan sesuatu. Ketika pikiran kita memikirkan A, tetapi mulut itu sulit untuk mengatakan A gitu. Nah, itu stroke ya. Kenapa ya? Karena terganggu saraf ke sini. Nah, makanya kalau hanya ditotok satu-satu saja kurang efektif. Efektifnya ya dengan itu tadi. Dengan cara dipijat. Ditarik, diurut, dipijat, ditarik, diurut ya. Agar apa? Agar keseluruhannya terkena, jadi langsung kena intinya. Nah, kalau pada intinya kena, nah jadi mudah untuk darah itu mengalir dengan mudah gitu. Nah, itu jadi konsep totok saraf itu sebetulnya bukan ajian dan bukan mantra. Ya, totok saraf itu bukan ajian, bukan mantra-mantra, bukan sebuah hal gaib, tetapi totok saraf itu adalah sebuah yang logis, ilmiah sekali. Jadi hanya menekan titik-titik yang memang sensitif di dalam tubuh manusia atau di bagian-bagian titik tertentu. Tubuh manusia itu di titik-titik tertentu itu ada yang sangat sensitif disentuh. Nah, itu bisa menjerit-jerit, apalagi wanita ya. Nah, kalau saudara tidak percaya, saudara praktekkan saja. Lalu saudara videokan. Pasti saudara berhasil. Nah, pasti saudara berhasil ya. Semoga bisa dan lekas berkembang. Bisa untuk terapi, bisa. Meskipun hanya menekan titik sensitif, itu bisa untuk terapi. Kenapa? Karena ketika ditekan itu merasakan merasakan ada gelinya, ada sakitnya. Jadi semua di situ bercampur aduk dan itu bisa
berefek kepada aliran darah. Jadi bisa apa ya, kalau orang Sunda bilang kuku rayen gitu, merinding. Nah, bisa merinding. Nah, saat merinding itu aliran darah terpacu gitu. Jadi terpacu itu ya lancar jadinya. Nah, jadi konsepnya itu melancarkan peredaran darah karena memacu rangsangan darah itu untuk aktif. Karena kan ada rasa merinding saat dipencet bagian tertentu. Contohnya yang paling umum ya, mungkin tekan saja teman Anda, ditekan ini bagian ini. Lihat ya, pinggang saya ditekan saja, teman Anda ditekan bagian ini. Nah, jangan ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri biasa aja. Teman Anda misalnya ini, oh langsung ketawa. Kalau ditekan bagian ini, saya coba tuh kan nggak mau dia tuh, baru begini belum nyampe udah nggak mau tuh. Itulah kesaktiannya. Nah, itu totok jari ini mau ditekan aja tuh, udah mundur duluan tuh. Ini bukan magis ya, ini bukan magic, ini bukan gaib. Nah, dia sudah punya sugesti sendiri kalau untuk ke arah tertentu. Jadi titik saraf. Ya ini karena di sini kan ada otot. Di sini tuh ada otot. Di sini ada otot. Dan otot ini sangat sensitif jika disentuh oleh orang lain. Nah, itu contohnya begitu. Jadi saat kita mau sentuh, jangan kan nyampe, belum nyampe aja udah mundur duluan. Wah, sakti kan saya. Nah, belum nyampe aja udah mundur duluan, apalagi nyampe itu bisa loncat ke sana dia. Nah, itu salah satu contoh, silahkan Anda cari. Nanti Anda bisa kembangkan, saudara bisa kembangkan. Ini bisa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang sakit ya. Emang bisa gitu. Kenapa bisa? Karena tadi memacu aliran darah. Nanti aliran darah terpacu untuk berjalan gitu. Jadi bisa mendobrak nanti darah-darah yang tersumbat atau darah-darah yang kental itu bisa tertabrak. Itu meskipun waktunya tidak lama ya. Maksudnya waktu tidak lama itu hanya beberapa menit atau beberapa jam saja. Gitu, misal 1 jam 2 jam enakan, nanti kesananya ya biasa lagi, merasakan lagi keluhannya. Nah, disitulah harus terjadi beberapa kali, misal seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali ya, itu terus diterapi, insya Allah ada perubahannya gitu. Untuk penyakit apapun, kecuali kanker tumor itu tidak ya, kanker tumor tidak masuk ke situ. Kalau kayak saraf kejepit dan lain-lain mungkin masih bisa, saudara bisa coba. Dan ini ada yang unik di sini nih. Jadi ini, biasanya ini tempat ngalah supa. Ada yang suka ngalah supa nggak di tempat seperti ini? Nih, saya perlihatkan ya supanya. Saya perlihatkan nih, saya mau gali supanya. Nah, ini salah satu contoh supa ya. Jadi ini supa yang namanya supa jerami. Nah, ini tuh supa jerami, supa yang sering diambil kalau di desa-desa ya, di kampung-kampung saya kalau makan biasanya sebelum buka puasa tuh nyari ini dulu ngabuburitnya, nanti pas maghrib dimakan ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih. Nah, ya bentuknya nih kayak gini. Jadi bisa tinggal dibuka aja, dibuka gini, disuai-suai. Anda tahu disuai-suai? Itu bahasa dari ini ya, luar negeri. Nah, ini jelas nih. Nah, tuh jamur, ini jamur. Tuh kan. Ini tinggal dipetik aja. Ini ada lagi tuh. Coba ada lagi nggak? Biasanya banyak. Nah, ini ada lagi tuh di bawah. Tuh putih ya, warna putih. Warna putih banyak. Coba lagi, biasanya sih banyak. Kalau dulu saya sering ngambil supa gini di sawah. Zaman sekarang sih anak-anak jarang ya, jarang yang ini lihat itu banyak banget, 1, 2. Tapi ini harus langsung dimasak. Kalau nggak dimasak langsung ini hitam biasanya. Tuh, banyak pokoknya. Nah, ini ya, tanpa ditanam, tanpa pakai apapun itu, nggak pakai apa-apa, langsung jadi aja sendiri. Kuasa Allah ini. Nah, kita lihat-lihat lagi ke sana. Kita sambil lihat alam, tadabur alam.
Jadi konsepnya seperti tadi, yang dinamakan totok saraf itu bisa dipelajari oleh siapapun dan usia berapapun, asal sudah punya tenaga. Dan satu lagi nih rahasianya, ketika melihat orang lain kok bisa ya, itu menjerit-jerit kesakitan, sedangkan saya mencet tenaga sudah pol kok, pasiennya diem aja. Nah, jadi itu enggak semua, jadi enggak semuanya yang ditekan itu, yang kita tekan, yang kita terapi itu enggak semuanya menjerit-jerit, enggak semuanya menjerit-jerit. Kenapa? Karena ya memang tidak semua orang sensitif. Enggak semua orang sensitif. Jadi ada yang sensitif, kalau yang sensitif itu pasti akan menjerit-jerit. Kalau yang tidak sensitif itu tidak akan menjerit. Gitu. Intinya biasanya kalau wanita lebih sensitif biasanya. Kalau wanita lebih sensitif, kalau laki-laki agak kurang gitu. Tapi ada laki-laki yang sensitif banget juga ada. Gitu. Dan satu lagi tadi, Anda harus mempunyai jari-jari yang kuat. Nah, jari-jari yang kuat. Seperti ini contohnya, jari kuat nih. Nah, hitam. Nah, berarti kalau mau kuat dihitamin dulu. Gitu. Jadi kalau Anda memiliki jari-jari yang kuat, yang kokoh, nah itu rahasianya di situ. Jadi Anda mungkin melihat hanya pakai jari saja di gini. Nah, tapi Anda nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah, Anda nggak tahu prosesnya seperti apa. Kalau Anda mau tahu prosesnya seperti apa, itu melatih jari dulu ya. Terlebih dahulu dia itu melatih jari. Dia melatih jari sampai jarinya kuat. Kita melihatnya hanya begini saja. Tapi Anda nggak tahu bahwa jarinya tuh kuat, dikuatkan, ditekan sekali. Nah, jadi caranya Anda boleh dengan berolahraga. Olahraga pakai jari seperti ini nih. Nah, gini. Push up-nya begini. Atau Anda meremas anduk dibuntel, diremas gini. Nah, jadi kalau jari Anda sudah kokoh, sudah kuat, itu memijatnya enak. Jadi bisa powerful gitu. Ketika kita menekan otot-otot tertentu itu bisa powerful. Tapi kalau kita jarinya tidak terlatih, itu yang menjerit bukan yang kita terapi, tapi kita yang menjerit kesakitan jari. Nah, karena ini otot ini juga nanti besar nih, otot jari-jari ini jadi besar nantinya. Nah, itulah pentingnya kalau untuk ke arah terapi totok saraf, ke arah totok-totok ini jari harus diperkuat. Untuk memperkuat saat kita menotok gitu. Terkadang ada urat-urat yang ketika ditekan tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, ini kita sambil jalan-jalan sambil melihat alam ya. Sambil jalan-jalan sambil melihat alam. Tuh pemandangannya indah ya. Sebetulnya hidup itu lebih indah di tempat seperti ini. Tenang, adem, damai, tidak ada gosip, tidak ada bang emok ya. Lebih tentram. Nah, semoga dimengerti, semoga dipahami. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi melatih jari, jari harus dilatih dengan kuat, jari harus diperkuat intinya. Kalau jarinya bagus, kokoh, ya nanti saat kita menekan tubuh orang, bagian saraf tertentu, bagian otot tertentu, nanti dia akan cepat merespon. Gitu. Kalau untuk percobaan ke yang wanita aja dulu gitu. Kalau ke laki-laki kan apalagi pekerja keras biasanya susah di ininya, ditekannya. Nah, jadi cara melatih ototnya seperti itu. Push up aja terus menerus. Semoga bisa berhasil tips dari saya dan semoga bermanfaat. Anda bisa terapkan. Saya mau lihat, buatkan videonya, kirim ke nomor saya. Apakah saudara bisa mempraktekkan? Gitu ya. Kirim ke nomor saya yang belakangnya 84. Kirimkan ke nomor itu. Saya ingin tahu apakah Anda bisa atau tidak. Ya, karena pada dasarnya ini hal yang mendasar gitu. Kalau boleh nanti saya upload di video ya. Terus saya mau ngarit juga buat kambing, udah siang, biar nggak terlalu ini takut nanti keburu hujan, biar nggak terlalu panas. Saya mau ngarit dulu buat pakan kambing. Kalau mau lihat kegiatan ngarit juga boleh, tapi nggak ngobrol, karena ngarit itu kalau ngobrol bisa kepotong nanti tangannya, bahaya. Itu aja, semoga bermanfaat. Mungkin nanti di malam hari kita bisa vlog lagi, bisa aktif lagi bersama si AA ganteng ini.
terima kasih sudah mau bantu saya. Nah, karena kemarin nggak ada yang bantu, saya sendirian. Masa saya pegang kamera sambil ini kan lampu juga gini sendiri, nggak bisa. Nah, kita lanjut lagi lain waktu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kirim videonya, video bukti Anda menerapi tadi, menotok tadi dengan tips dari saya yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya ya. Makanya kirimkan videonya agar banyak orang belajar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dimanapun. Nah, itu ada yang mencangkul di sana. Kita kembali pulang. Terima kasih semuanya yang sudah membantu, yang sudah ikhlas membantu perjuangan apa? Perjuangan pengembangan Pondok Pesantren Manah Rasa. Sebetulnya saat ini sudah memprihatinkan sekali karena ya terbengkalai ya, pembangunan juga tidak berjalan. Semoga sehat selalu semuanya. Tidak berjalan juga tidak apa-apa sih, yang penting saudara pada sehat semua. Dan semoga vlog-vlog yang saya buat bisa banyak peminat dan banyak penonton sehingga bisa menghasilkan untuk membantu. Nah, ini lubang keyek nih. Ini kalau kita ambil filosofinya, mengalir seperti air ya. Tuh, mengalir seperti air jernih. Kekuatan mengalir seperti air ini luar biasa loh. Sulit dihentikan. Air itu sulit dihentikan. Meskipun dibendung, kalau memang membendung air mengalir itu susah. Ya, seberapapun besar kekuatan yang membendung, ketika membendung air mengalir itu susah. Kenapa? Karena setinggi apapun bendungan itu akan tetap dilewati oleh air itu. Semakin banyak airnya akan semakin terlewati. Kesempatannya pun ya pokoknya akan terlewati lah. Makanya semangat kita tuh harus semangat seperti air mengalir. Itu kalau semangat seperti air mengalir itu luar biasa. Jadi apapun halangannya, apapun cobaannya, jadi kita bisa tetap melewatinya. Melewati rintangan, melewati cobaan dalam kehidupan, melewati banyak hal yang membuat kita down, yang membuat pikiran kita pesimis, yang membuat kita nggak bersemangat, lesu, lemah, nggak mau bergerak. Nah, kalau memang mental kitanya seperti air mengalir, apapun yang membendung di depan akan kita usahakan untuk melewati bendungan itu. Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya orang-orang yang berhasil dan sukses itu karena tadi, meskipun ada yang membendung, dia akan naik ke atas untuk melewati bendungan tersebut. Nah, itulah semangat air, luar biasa. Bisa berbahaya dan bisa positif. Kalau banjir ya bahaya. Nah, indah pokoknya. Itu ada yang pulang hari tuh. Ada yang pulang dari sawah. Ya, kehidupan di kampung seperti ini nih, dari sawah pulang. Tapi badan sehat karena panas, terik. Terkena panas begini kan sehat. Jadi kita sambil berjalan pulang ke arah sana, kita sudahi dulu mungkin. Terima kasih banyak ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Nanti malam mungkin kalau tidak hujan, nanti kita sambung lagi di acara malam harinya. Nah, keong ini bisa buat obat loh. Ini yang untuk punya keluhan liver ya, yang punya keluhan liver atau perutnya bengkak besar sekali. Bukan santet ya, ada yang santet, ada yang bukan. Kalau yang memang itu murni real liver, pakai keong yang seperti ini saja nih, di bawah ini. Saya coba ambilkan. Nah, nih keong ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali. Coba di caranya ya dibuka, dimasak. Ya, digodok aja di sop. Tapi jangan terlalu banyak, misalkan ya 40 butir aja. Hati-hati juga ininya apa? Cucuknya apa tuh, belingnya hati-hati ya. Nah, keong ini saudara, jelas ya keong ini yang panjang ya,
bukan yang pendek tapi yang panjangnya. Nah ini kan panjang, ada yang pendek keong mas itu namanya tuh. Kalau keong mas memang lebih ke pendek, tidak ada ujung. Nah ujung ini nih, nah di sini kan ada ujung nih ini. Kalau keong mas itu nggak ada ujung lancip seperti ini, tapi bulat bundar gitu. Semoga bermanfaat ya. Kita kembalikan lagi ke alam. No, pohon kelapa kena petir tuh, rontok semua. Yang ini nih kena petir, rontok jadinya nih. Saya ngarit dulu, nanti ambil dulu aritnya di rumah. Ambil arit, kita ngarit. Kalau mau lihat kegiatan ngarit boleh. Kesibukan saya di masa-masa tidak ada tamu yang datang ke padepokan ya saya ngarit. Kalau ada tamu baru pulang, makanya terkadang lama nungguinnya karena saya lagi di sawah, nungguinnya lama jadinya. Posisi saya lagi di sawah, tamu baru datang ya lama jadinya, kasihan. Kan bisa istirahat dulu, tiduran dulu ya, ngaliwat dulu. Makasih semuanya, sehat selalu. Jumpa lagi nanti di konten berikutnya. Selamat siang, selamat berpuasa. Jangan terlalu capek kalau tidak terbiasa karena nanti bisa buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya kayak yang ini, yang panjang ya, bukan yang pendek tapi yang panjangnya. Nah ini kan panjang, ada yang pendek keong mas itu namanya tuh. Kalau keong mas memang lebih ke pendek, tidak ada ujung. Nah ujung ini nih, nah di sini kan ada ujung nih ini. Kalau keong mas itu nggak ada ujung lancip seperti ini, tapi bulat bundar gitu. Semoga bermanfaat ya. Kita kembalikan lagi ke alam. No, pohon kelapa kena petir tuh, rontok semua. Yang ini nih kena petir, rontok jadinya nih. Saya ngarit dulu, nanti ambil dulu aritnya di rumah. Ambil arit, kita ngarit. Kalau mau lihat kegiatan ngarit boleh. Kesibukan saya di masa-masa tidak ada tamu yang datang ke padepokan ya saya ngarit. Kalau ada tamu baru pulang, makanya terkadang lama nungguinnya karena saya lagi di sawah, nungguinnya lama jadinya. Posisi saya lagi di sawah, tamu baru datang ya lama jadinya, kasihan. Kan bisa istirahat dulu, tiduran dulu ya, ngaliwat dulu. Makasih semuanya, sehat selalu. Jumpa lagi nanti di konten berikutnya. Selamat siang, selamat berpuasa. Jangan terlalu capek kalau tidak terbiasa karena nanti bisa buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.